Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman, SPD NPD, NIDN 0920029002. Saya berhome base di program studi pendidikan non formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah NRK. Saya mengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki dan memiliki bobot SKS 2 pada semester 1 dengan kode mata kuliah PNF 10101. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 1 program studi pendidikan non formal. Mata kuliah ini melihat bahwa dunia pendidikan itu merupakan miniatur dari keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, mata kuliah ini melihat pendidikan sebagai suatu proses sosiokultural. Untuk memahami proses sosiokultural, mahasiswa perlu memahami tentang hakikat dan latar belakang ruang lingkup sosiologi dan antropologi sebagai pemahaman dasar untuk pijakan berpikir luas dalam membahas dan memahami masalah-masalah sosial dan budaya masyarakat. Mata kuliah ini juga menyajikan aneka kasus yang berkaitan dengan interaksi sosial, internalisasi nilai-nilai, dan sosialisasi yang pembentukan kepribadian. Mata kuliah ini juga memberi bekal yang fundamental berkaitan dengan perubahan sosial budaya masyarakat, pergeseran budaya dan globalisasi, serta keterkaitan pendidikan dan perubahan sosial. Adapun yang menjadi bahan kajian pokok mata kuliah ini, yang pertama adalah ruang lingkup kajian sosiologi dan antropologi pendidikan. 2. Teori kebudayaan dan implikasinya pada pendidikan. 3. Teori perubahan sosial budaya. 4. Proses sosialisasi. 5. Pendidikan multikultural. Dan keenam adalah tantangan pendidikan di era global pendidikan multikultural. Adapun kemampuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini ada 6. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendidikan dalam perspektif sosiologi antropologi, menjelaskan antropologi pendidikan dalam konteks pendidikan bangsa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup sosiologi pendidikan, menjelaskan konsep dan ruang lingkup antropologi, menjelaskan pandangan dan ruang lingkup educational sociology and sociology of education. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan fungsi kebudayaan dalam masyarakat, menjelaskan unsur kebudayaan, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan, menjelaskan konsep masyarakat dan peranata sosial. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep budaya belajar, menjelaskan transmisi belajar, menjelaskan proses sosialisasi dalam pembelajaran. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep budaya belajar, menjelaskan transmisi belajar, menjelaskan perubahan budaya belajar. Dan terakhir 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep etnografi dan masalah aneka warna manusia, menjelaskan beberapa konsep sistem kekerabatan, menjelaskan konsep landasan dan kedudukan keluarga sebagai institusi pendidikan. Mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan itu ada 16 pertemuan. Pertemuan yang pertama itu mengenai overview mata kuliah dan kontrak belajar. Pertemuan yang kedua adalah pendidikan sebagai proses sosial budaya. Pertemuan yang ketiga adalah teori kebudayaan dan implikasinya pada pendidikan. Pertemuan yang keempat adalah struktur sosial dan kepribadian. Pertemuan yang kelima
tentang sosialisasi, yaitu pengertian sosialisasi dan tujuan sosialisasi. Pertemuan yang ke-6 adalah agen sosialisasi. Pertemuan yang ke-7 adalah pola asuh atau parenting style. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 mengenai perubahan sosial budaya. Di dalamnya ada proses perubahan sosial budaya dan teori perubahan sosial budaya. Pertemuan ke-8 dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Pertemuan ke-11 budaya sekolah. Pertemuan yang ke-13 membangun kultur dan masyarakat sekolah. Pertemuan yang ke-13 pendidikan multikultural. Pertemuan yang ke-14 adalah isu-isu sosial budaya dalam pendidikan. Pertemuan ke-15 tantangan pendidikan di era global dan global pendidikan multikultural. Dan pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adapun yang menjadi metode dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah metode DEI, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun yang menjadi tahapan-tahapan dalam DEI, yang pertama adalah delivery. Penjelasannya adalah saya menggunakan buku-buku dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Buku yang saya gunakan adalah modul yang saya terbitkan pada tahun 2021 dengan judul Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Kemudian buku yang saya juga gunakan adalah buku yang dikarang oleh Mainarno dan kawan-kawan. Referensi yang selanjutnya adalah yang dikarang oleh Ahmad Hufat. Buku yang ketiga adalah yang dikarang oleh Serjono Soekamto. Karangan yang keempat adalah yang dikarang oleh Selvia Tabahati. Kemudian yang ke karangan selanjutnya yang menjadi referensi adalah Abdullah Idi. Kemudian yang buku yang terakhir adalah Koncara Ningrat. Itu adalah referensi yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran. Dan di sisi lain, referensi yang saya gunakan, saya juga menyarankan, mewajibkan mahasiswa untuk mencari referensi-referensi di internet dengan membuka situs Google Scholar untuk mencari referensi-referensi jurnal ilmiah, kemudian mendownload artikel ilmiah, kemudian mereview setiap kajian-kajian yang ada di situ. Disimpulkan atau direview oleh setiap mahasiswa dan menjadi tugasnya, sehingga nanti mahasiswa terbiasa untuk membuka situs-situs atau artikel-artikel ilmiah. Yang kedua adalah interaction. Pola interaksi yang saya lakukan dalam proses pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan komunikasi dua arah sehingga pembelajaran lebih aktif. Kemudian di pertengahan pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis berbagai isu-isu atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, sehingga nanti mahasiswa itu lebih mampu dalam melakukan interaction atau berkomunikasi di dalam masyarakat nantinya, karena mampu menganalisis atau menjelaskan tentang berbagai gejala atau fenomena yang ada dalam masyarakat yang terkait dengan sosiologi dan antropologi pendidikan. Di setiap akhir pembelajaran, saya membentuk sebuah kelompok kepada mahasiswa untuk mencari sebuah kasus yang fenomenal atau isu-isu terkini untuk didiskusikan. Dan itu bertujuan untuk bagaimana membangun komunikasi antar sesama mahasiswa, membangun komunikasi antar setiap kelompok, bahkan membangun komunikasi antar mahasiswa dengan dosen. Tak sampai di situ, saya juga membentuk grup WhatsApp kepada mahasiswa untuk memberikan layanan komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada pada mata kuliah yang saya ampu. Dan selalu saya jawab.
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, saya selalu menjawab terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Di awal pembelajaran, saya selalu melakukan pembahasan tentang kontrak kuliah. Dan di kontrak kuliah itu saya menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang saya laksanakan dalam proses penilaian. Adapun komponen evaluasi yang saya lakukan diantaranya bisa dilihat di sini, yaitu kuis atau soal 10%, tugas-tugas 30%, ujian tulis 15%, ujian akhir semester 25%, sikap, perilaku dan kehadiran, dan batas ketidakhadiran adalah 3 kali. Itulah gambaran singkat mengenai sosiologi dan antropologi pendidikan, dan mari saksikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kekuatan, kesempatan, terutama nikmat kesehatan hingga pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini guna untuk melanjutkan pertemuan kita yang kelima dengan tema sosiologi, dengan tema sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Dan tak lupa kita kirimkan doa dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiinnya sampai kita yang masih konsisten dan konsekuen terhadap ajaran beliau, insyaallah sampai pada akhir zaman. Jadi sosialisasi itu ada 3 komponen yang dikembangkan di dalam sekolah secara umum. Ada yang disebut sebagai afektif, ada yang disebut sebagai kognitif, ada yang disebut sebagai psikomotorik. Nah, mungkin ada mahasiswa yang mampu menjelaskan itu apa itu afektif. Apa itu afektif? Siapa? Junita. Afektif adalah berkaitan dengan segala emosional, yaitu berkaitan tentang perilaku, sikap, dan juga Oke, jadi sangat tepat ya. Jadi berkaitan dengan kemampuan emosional. Nah, itu adalah salah satu ini sosialisasi. Kenapa penting itu sosialisasi? Untuk pembentukan sikap-sikap atau perilaku yang ada pada diri individu. Tetapi itu pentingnya sosialisasi. Yang kedua adalah kognitif. Ya, kognitif itu siapa yang bisa apa itu kognitif? Ratna. Ya, Ratna. baik. Kalau kognitif itu merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar ataupun proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional dalam aspek kognitif. Iya, betul sekali. Jadi kognitif itu adalah kemampuan untuk berpikir, untuk menelaah secara kritis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Itu dibutuhkan sekali, itu berpikir kritis untuk bagaimana kita menganalisis berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Misalnya saya contohkan, misalnya dengan arus globalisasi yang begitu kuat menghantam budaya-budaya timur, sehingga kita mengalami krisis moralitas. Maka harus
muncul ini agen sosialisasi untuk bagaimana kita ditanamkan aspek-aspek pengetahuan memilah dan memilih kebudayaan-kebudayaan yang bisa diadopsi dengan kebudayaan-kebudayaan yang kita tidak boleh adopsi. Ketiga adalah aspek psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Siapa yang bisa masuk mungkin? Psikomotorik lebih kepada mana kemudian melatih keterampilan seseorang. Maka dengan adanya sosialisasi harusnya bagaimana mampu untuk menghadirkan atau menciptakan orang-orang untuk bisa memiliki kemampuan. Maka itu sangat diperlukan yang namanya sosialisasi. Ya, terima kasih banyak. Jadi betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh Bang Suki, bahwa psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan. Memang keterampilan ini penting sekali ditanamkan dalam proses sosialisasi yang diberikan kepada individu untuk bagaimana dia memiliki keterampilan-keterampilan yang ada di dalam masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan sosialisasi yang pertama adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan. Memberikan keterampilan dan pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa ada aspek kognitif dan ada aspek psikomotorik. Bahwa ternyata sosialisasi itu mampu memberikan keterampilan dan pengetahuan. Lalu juga saya sampaikan bahwa ada 3 lembaga yang paling penting dalam memberikan ini. Yang pertama disebut sebagai informal. Yang kedua adalah formal. Yang ketiga adalah formal. Informal itu keluarga, betul sekali. Keluarga. Jadi saya perlu jelaskan bahwa proses sosialisasi yang pertama dan utama adalah keluarga. Di situ ditanamkan nilai-nilai dan kebudayaan-kebudayaan yang berlaku pada daerah setempat yang ditempati. Ya, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di suatu masyarakat itu ditanamkan di lembaga keluarga, termasuk nilai-nilai yang ada dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam keluarga itu ditanamkan di keluarga, termasuk keterampilan dan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah pelatihan non formal. Apa itu non formal? Iya, pelatihan pada satuan pendidikan non formal, misalnya PAUD, diklat, yaitu PKBM, yaitu paket C, itu kan semua non formal. Dan itu diakui oleh pemerintah dan semuanya adalah ini, yakni keterampilan dan pengetahuan. Yang terakhir adalah lembaga formal, itu resmi namanya. Misalnya sekolah-sekolah SD sampai pada perguruan tinggi. Itu agen sosialisasi juga. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Berkomunikasi adalah penyampaian pesan kepada lawan bicara, itu yang disebut sebagai berkomunikasi. Nah, sosialisasi itu ternyata memiliki tujuan untuk bagaimana mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam bersosialisasi. Ada yang bisa memberikan contoh tentang ini? Tentang sosialisasi? Mungkin satu orang. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh? Nadila. Jadi contoh tujuan sosialisasi dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kita lakukan sosialisasi mengenai
lembaga keluarga, termasuk kepercayaan terhadap agama. Itu ditanamkan itu di keluarga. Ya kan? Kepercayaan terhadap agama itu, kepercayaan terhadap kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu ditanamkan pada lembaga keluarga. Oh, dan ternyata sosialisasi itu mampu untuk menanamkan nilai dan kepercayaan. Selanjutnya, membantu seseorang mengendalikan fungsi-fungsi organik. Apa ini fungsi-fungsi organik? Artinya fungsi-fungsi yang alamiah yang ada pada dirinya. Ya, karena ingat, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling unik, memiliki kemampuan, memiliki keunikan-keunikan, sehingga ternyata dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang terpendam yang ada pada individu. Ya, kemampuan-kemampuan yang terpendam pada individu. Karena kita ketahui bersama bahwa sosialisasi itu menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Adalah tentang tahapan-tahapan sosialisasi. Jadi ada itu tahapan-tahapan sosialisasi yang terjadi pada individu. Yang pertama adalah persiapan. Di mana letaknya ini persiapan? Ketika anak itu baru dilahirkan. Di situ proses sosialisasi itu adalah tahap yang pertama, yaitu baru bersiap-siap. Ketika misalnya seorang individu itu baru lahir, kita ketahui bersama ketika individu itu baru dilahirkan, maka masih sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang di sekitarnya. Mereka hidup karena bantuan-bantuan orang lain. Maka di sini persiapan atau disebut sebagai preparatory stage. Ya, toh? Itu baru lagi di situ. Yang kedua adalah tahap peniru. Apa itu tahap peniru? Ketika misalnya seorang individu itu meniru tingkah laku yang ada di sekitarnya, apa yang dilakukan ayahnya, apa yang dilakukan ibunya, apa yang dilakukan oleh kakaknya, kemudian ditiru oleh makanya di keluarga itu proses sosialisasi yang baik itu adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kelak karena anak-anak paling sekali itu, maka penting kita melakukan segala tindakan yang memang baik-baik, sehingga nanti meniru anak juga pasti yang baik-baik. Misalnya seorang ayah yang sholat, ternyata ini kalau sholat itu juga laksanakan sholat, karena proses meniru di situ. Yang selanjutnya tahap ketiga disebut sebagai tahap siap untuk bertindak. Ya, toh? Setelah manusia itu sudah meniru, maka apa yang ditiru tadi itu sudah dilakukan, namanya siap untuk bertindak. Oh, misalnya ayahnya naik motor, bisa juga naik motor. Siap untuk bertindak, karena ada nih proses peniruan tadi yang dilakukan oleh si anak. Kemudian yang keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif. Di sini individu sudah mulai berpikir atau mengalami proses pendewasaan yang dilakukan oleh individu. Artinya dia sudah mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk melaksanakan setiap kegiatan yang diinginkan oleh individu. Silakan ada yang mau bertanya tentang ini? Kita ini penting sekali harus Anda pahami mengenai tahap-tahap sosialisasi. Karena ternyata begini manusia dalam melakukan sosialisasi. Perkuliahan kita hari ini, atau ada yang bisa dipetik pada perkuliahan kita hari ini? Siapa? Saya, Pak. Oh iya, Dunia. Ya,
baik, saya akan menyimpulkan sedikit apa yang saya katakan mengenai sosialisasi. Ya, tadi kita katakan bahwa ya, sosialisasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ya, salah satu yang menjadi orientasi dari sosialisasi itu sendiri yaitu ya untuk bagaimana mendapatkan pembentukan sikap berperilaku sesuai dengan perilaku kelompok. Kemudian adapun yang menjadi proses sosialisasi ke individu yaitu terdapat 3, yaitu informal, berbicara pada persoalan keluarga, non formal atau pelatihan, kemudian formal atau sekolah-sekolah. Kemudian ada 3 poin yang menjadi komponen sosialisasi, yaitu yang pertama itu afektif, yang dimana berbicara mengenai pembentukan emosional, sikap emosional. Kemudian yang kedua itu kognitif, berbicara mengenai kecerdasan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu ya psikomotorik. Kemudian dari 3 komponen sosialisasi ini saya rasa ini saling berkaitan satu sama lain atau saling menopang satu sama lain, berjalan dengan selaras. Kemudian adapun tahap-tahap mengenai sosialisasi yaitu yang pertama persiapan, tahap meniru, tahap sikap bertindak, tahap penerimaan norma korektif. Ya, saya rasa itu yang sedikit saya tangkap mengenai materi sosialisasi. Ya, terima kasih. Aku untuk ada. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya. Kita akan diskusi ke depan tentang tugas yang saya sudah berikan tadi. Menabsen. Ada yang tidak hadir? Ada. Jadi absen nanti temannya yang tidak hadir. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau coba saya lihat absennya. Oke. Oh, jadi sudah ditandai ya, sudah tidak hadir. Oke, marilah kita menutup perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuplikan video pembelajaran saya yang saya laksanakan di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.